Wa ta'at zaujaha, dia bertaat kepada suaminya ini, maka Allah mempersilakan dia masuk. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah. Dari mana yang kamu inginkan? Masuklah, silakan dari pintu manapun. Kita pun taat kepada suami akan dilipat gandakan pahala kita pada saat bulan Ramadan. Subhanallah. Inilah keistimewaan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembaca Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa dan rekan saya Pipit Maulidia di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network spesial edisi Ramadan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai peran seorang istri, baik ibu rumah tangga dan wanita karir dalam menjalani perannya untuk mengasuh anak maupun jadi seorang istri dan ngalap berkah atau pahala di bulan Ramadan. Nah, spesial hari ini juga kita kedatangan tamu yaitu Ibu Nur Hinda Mujib. Betul. Koordinator dakwah PC Fatayat Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kembali di sini. hadir nih, Bu. Ya, kita dalam kondisi sehat walafiat. Ini suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita sudah bisa melampaui sampai di 10 akhir bulan Ramadan ini adalah suatu karunia yang luar biasa. Betul. Alhamdulillah. Nah, untuk tema kali ini, Bu, mengenai peran ibu rumah tangga dan juga istri untuk ngalap berkah ketika Ramadan. Betul. Di sisa-sisa akhir ini, Bu. Nah, sebenarnya apa saja sih, Bu, yang bisa dioptimalkan oleh para ibu dan seorang istri? Ya. Kita sebenarnya profesi sebagai ibu rumah tangga yang kebanyakan orang mengatakan seolah-olah nggak ada profesi ya. Apa sih, malu mengakui apa pekerjaannya ibu rumah tangga. Nah, padahal profesi ini justru multi talent. Kita sebagai chef, kita sebagai kita sebagai guru di sana, kita juga sebagai cleaning service, kita pokoknya multi talent di dalam pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga. Dan itu adalah kodrati bagi kita. Tidak bisa kita pungkiri begitu. Sejauh apapun kita melangkah, dalam profesi apapun kita punya, kita tetap akan dengan kodrat itu. Maksud saya seperti itu. Dan dengan kodrat ini tentunya kita harus ridho dan ikhlas. Sehingga apa yang kita kerjakan dalam bentuk apapun mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terutama sebagai ibu rumah tangga ini, tentunya kita banyak sekali tugas ya. Dari tugas yang pertama sebagai ibu dan tugas yang kedua ada sebagai istri. Yang dua-duanya tidak bisa dipisahkan begitu. Antara tugas sebagai istri dan tugas sebagai ibu rumah tangga begitu. Ya, kalau misalnya ditanya banyak sekali contoh-contoh cerita. Misal sebagai istri. Yang pertama adalah sebagai istri. Sebelum anak kita lahir, kita kan sebagai istri begitu. Nah, di sini sebagai istri tentunya kita harus berpatokan menjadi istri yang soleha. Sementara istri yang soleha itu bagaimana? Bahkan dikatakan di sebuah hadis, lebih mulia wanita yang di surga itu ketimbang, lebih mulia wanita masuk surga itu wanita yang dari dunia. Bukan dari golongan bidadari. Kenapa? Karena amalan-amalan kita di dunia. Sehingga kita lebih mulia dari dia yang ada di surga itu. Nah, saya mencoba mencontohkan seorang wanita yang namanya Muti'ah. Muti'ah itu hidup di zaman Rasulullah. Pada saat itu Sayyidah Fatimah putri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa wanita yang pertama kali masuk surga?" Kan begitu ya. Nah, ini tentunya kaget karena Sayyidah Fatimah sudah pede. Pasti dirinya lah yang nanti pasti pertama kali masuk surga itu. Tapi ternyata jawab Rasulullah bagaimana? Carilah seorang wanita di dekat pasar di Madinah. Dia bernama Muti'ah. Dialah nanti yang akan masuk surga pertama kali. Nah begitu. Inilah contoh wanita. Kemudian Fatimah menjadi penasaran. Bagaimana sih kok bisa sih dia melampaui aku kan begitu. Siapa dia? Begitu. Kemudian dia datang ke sana dengan membawa Said Hasan. Ada 2 Said Hasan dan Husain begitu ya. Ini di dalam sebuah kitab. Kemudian
mengetuk pintu ke rumahnya. Dia berkata, maaf Sayyidah, saya tidak bisa membuka pintu karena suami saya tidak ada di rumah. Nah kemudian oke, katakan besok izinkan aku mau datang. Kemudian hanya membawa Sayyid Hasan begitu. Kemudian beliau pulang dan besoknya datang lagi. Beliau tidak membawa Sayyid Hasan saja, dengan Sayyid Husain. Mutia tidak membukakan pintu. Loh ya Sayyidah, sekarang jenengan sama Sayyid Hasan dan Husain. Loh, bukankah ini anak kecil? Dan ini anak tidak membuat fitnah karena ini. Tapi saya belum izin kepada suami saya. Sebegitunya, begitu loh maksudnya. Nah ini masih biasa dan itu juga dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Kemudian beliau pulang dan besoknya masuk karena sudah diizinkan membawa keduanya, akhirnya diizinkan masuk ke dalam rumahnya Muti'ah. Beliau melihat dalam keseharian Muti'ah biasa-biasa saja. Ya seperti hanya dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Sampai akhirnya titik cerita, karena panjang kalau diceritakan ya tidak bisa kita ceritakan secara lengkap. Sampai titik akhir pada saat beliau makan, suaminya Muti'ah membawakan pecut itulah untuk memukul orang itu loh. Nah ini diberikan kepada suaminya. Suamiku, jika masakan yang aku buatkan ini kurang asin, kurang manis, kurang apa, pukullah aku. Padahal dia sudah melakukan seluruhnya. Nah seluruhnya untuk suaminya. Ini masih dilakukan oleh Muti'ah. Inilah yang menjadikan Sayyidah Fatimah menjadi menangis. Beginikah contoh seorang yang begitu? Sami'na wa ata'na di dalam kitabnya. Saya mendengarkan dan mengikuti dan mentaati begitu kepada suami. Sampai setelah masak, mungkin kalau kita dicaci oleh suami, gimana sih masakanmu kok begini? Salah wes kesel-kesel mulai pagi. Saya sudah masak meninggalkan ini dan itu, masih juga dicaci begitu kan? Kalau kita ini tidak. Nah, inilah sekelumit contoh bagi seorang istri di mana kalau kita memang mencari ridho dari suami. Nah, tentunya kita ingin diri kita ini, pembaktian kita kepada suami menjadikan ladang pahala bagi kita. Ini contoh sebagai istri. Di dalam hadis juga di sini disebutkan, idza sholatil mar'atu khamsaha, jika wanita itu sudah sholat 5 waktu, kemudian wasomat syahruha, dia pada bulan Ramadan ini juga sudah puasa, kemudian wahafidhat farjaha, dia menjaga kehormatannya dengan baik. Kemudian juga di sini dikatakan wa ta'at zaujaha, dia bertaat kepada suaminya ini, maka Allah mempersilakan dia masuk. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah. Dari mana yang kamu inginkan? Masuklah, silakan dari pintu manapun. Nah, inilah yang luar biasanya kita yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Karena kita kalau sudah melakukan sholat, puasa, kemudian kita taat menjaga kehormatan. Dan apalagi jangan sampai menjaga kehormatan ini termasuk jangan menceritakan aib suami kepada siapapun. Ini termasuk kita sebagai wanita harus menjaga. Karena aib suami adalah aib kita sendiri. Jika kita menceritakan mungkin pada saat bertengkar, biasanya muda-mudi itu yang baru menikah karena emosionalnya belum bisa update status ya, sudah di WA menceritakan oh ini begini begitu. Nah ini termasuk tidak hafidhat farjah, tidak menjaga kehormatannya. Bagaimana kehormatan suami? Jika kita bisa menyeluruh seperti itu kepada suami, maka Allah mempersilakan, ayo silakan kamu masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Nah, ini termasuk pada saat kita taat kepada suami yang menjadikan ladang. Apalagi pada saat bulan Ramadan dilipat gandakan amalan-amalan kita ini. Yang tadinya hanya ini dilipat gandakan yang melakukan ini. Dan kita pun taat kepada suami akan dilipat gandakan pahala kita pada saat bulan Ramadan. Subhanallah. Inilah keistimewaan wanita. Begitu ya Mbak ya? Iya. Luar biasa loh. Jadi kayak biasanya di masyarakat kita mungkin masih pandangannya gini. Suamiku nggak menghormati aku, ngapain aku menghormati dia? Nah, pandangan-pandangan yang seperti ini yang membuat kita salah gitu, bahwa sebenarnya taat kepada suami dalam hal kebaikan itu adalah perintah Allah, bukan keinginan atau berdasarkan perilaku suami. Betul. Iya. Kita kan sudah dicontohkan ya, seperti halnya ada wanita yang jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan surga seperti halnya Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Khadijah,
Kemudian Asia, istri Fir'aun, itu kan juga dijamin surganya. Mereka itu mempunyai kekuatan ibadah yang luar biasa, sehingga dijamin oleh Allah. Tetapi walaupun mereka dijamin oleh Allah seperti itu, mereka tidak lantas tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya Rasulullah pada saat ditanya, kenapa Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, kamu malam sampai pagi tidak pernah tidur beribadah sampai kaki kamu bengkak, bukankah kamu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melakukan ini adalah karena syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan aku segalanya. Kenapa aku akan sombong dengan jaminan itu? Bukankah Allah memberikan segalanya kepadaku? Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah henti-hentinya beribadah dari malam untuk qiyamul lail sampai pagi begitu. Nah, ini bukti kepada kita bahwasanya jangan pernah kita menyerah untuk beribadah dan beribadah, berusaha dan berusaha. Dan semoga kita digolongkan orang-orang yang seperti yang dicontohkan tadi. Beliau-beliau saja sudah dijamin masih. Betul. Apalagi Masih. kita ya, harusnya kita juga mengikuti seperti itu. Seperti tertampar ya. Ya, begitu. Itulah. Makanya tidak ada kesombongan. Dalam lafaz la haula wala quwata illa billah. Nah, ini juga memberikan juga tamparan kepada kita. La haula, tidak ada kekuatan untuk kita, tidak ada kekuatan menolak kita melakukan kemaksiatan itu. Artinya pada saat kita itu melihat orang melakukan kemaksiatan, jangan kita mencemooh. Karena dia tidak bisa menolak jika dia ditakdirkan seperti itu. Bahkan dikatakan siapapun yang mencemooh seseorang melakukan kemaksiatan, jika membenci hal tersebut, dia tidak akan mati kalau dia tidak melakukan kemaksiatan itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Cukup kita membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya. Perbuatan itu kita jauhi, perbuatan itu kita laknat di dalam hati untuk tidak melakukannya, bukan membenci siapa yang melakukannya. Karena la haula, tidak ada kekuatan untuk melakukan itu. Wala quwata, dan kita tidak punya kekuatan untuk ibadah. Artinya pada saat kita melakukan ibadah, jangan merasa itu diri kita sendiri, tapi itu adalah karena Allah memberikan kita kekuatan melakukannya. Sehingga kita bisa. Saya tidak bisa melangkah ke sini kalau tiba-tiba saya pusing. Sehingga saya tidak bisa siar untuk agama. Saya tidak bisa sedikit sama-sama membahas tentang ilmu dengan jenengan semua. Saya tidak bisa bertemu dengan halayak pemirsa pada saat saya diberikan oleh Allah tidak sehat dan sebagainya. Ini wala quwata. Tidak ada kekuatan untuk itu. Illa billah, kecuali Allah yang memberikan itu. Nah, seperti itu. Benar sekali. Nah, Tertampar sekali. benar. Mungkin terkait multi peran perempuan ya Bu. Kalau mungkin itu dari sisi sebagai istri. Ya. Nah, bagaimana sebagai ibu rumah tangga dalam bulan Ramadan ini? Mungkin ada ibu rumah tangga yang khawatir anaknya rewel ketika ditinggal tarawih atau mungkin diajak tarawih lantas mengganggu beberapa jemaat yang lain atau seperti hal-hal tersebut lah yang mungkin ada kekhawatiran sendiri seperti itu. Nah, dalam pola asuh anak sebagai ibu, bagaimana sih Bu? Begini, saya menggarisbawahi pahala kita mulai dari hamil. Di mana kita mulai dari di awal itu kan kita munek-munek begitu ya, ada mual-mual begitu. Ini Allah sudah mengutus malaikat memintakan ampunan kita kepada Allah. Jadi pahala orang yang hamil itu luar biasa, mulai dari dia mual-mual. Ini sudah Allah mengutus para malaikat untuk memintakan ampunan kepada dia. Apapun yang kita lakukan, kalau kita ikhlas dengan, makanya saya katakan semua kita lakukan karena ikhlas, karena ridho. Ada ibadah itu perintah, ada ibadah itu larangan, begitu. Jadi selama perintah dan larangan itu menjadi ridho di dalam diri kita, ikhlas di dalam diri kita, itu menjadi iman wahtisaban. Sebuah keyakinan kepada Allah dan sebuah antusias untuk melakukannya. Nah, inilah. Sementara kalau kita itu pencapaian pahala dengan mengasuh anak, mulai dari tadi yang saya sebutkan, mulai dari kita hamil, kita harus siap untuk mual-mual. Ini kalau dilihat seolah-olah seperti yang saya katakan kemarin di materi kita yang kemarin, seolah-olah itu hanya duniawi.
tetapi akan menjadi ukhrawi pada saat kita ikhlas dan ridho tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Sama seperti halnya Nabi Ayub yang diberikan gatal. Oh ya. Nah, itu ya. Beliau malah setelah sholat diambil kemudian dipasang lagi. Karena tidak mendapatkan ridho Allah. Kalau sekarang kita sakit sudah hilang sakitnya, ya sudah biar hilang begitu. Nah, inilah pencapaian pahala. Begitu juga pada saat kita mengasuh anak, ridhokan kita mual-mual, kita ridhokan, menjadi ikhlas. Ini menjadi ibadah. Tidak harus kita berangkat ke sana pada saat mual. Bagaimana ini saya ini kok gak bisa 10 rakaat, gak bisa 12 rakaat karena saya mual. Kalau kita paksakan dan kita sakit, ini menjadi ketidakridhoan kepada kita. Menjadi menyiksa terhadap diri kita sendiri, akhirnya kita tidak ridho. Maka kita lakukan, oh ya Allah, kamu beri aku mual seperti ini, aku ridho. Karena mudah-mudahan janin di dalam perutku ini akan menjadi seorang pejuang di dalam agamamu. Nah, ibu yang ikhlas ini dengan doanya, insya Allah akan timbul atau tumbuh janin yang diridhoi oleh Allah. Karena keikhlasan kita, ini ibadah. Jadi ibadah kita tidak harus berbentuk yang ukhrawi. Bisa seperti yang dikatakan kemarin, berbentuk duniawi tapi menjadi ukhrawi dikarenakan bagusnya niat, bihusnin niyah kemarin itu. Nah ini, kemudian kita mengasuh anak setelah kita lahir. Pada saat kita melahirkan, dosa-dosa kita semua hilang bersama bayi yang keluar ini. Jadi kita menjadi fitrah kembali. Ibu yang setelah melahirkan semua dosanya hilang. Nah ini juga ibadah. Jangan disangka, oh saya nggak mau punya anak karena ini kan begitu. Ya, karena ini dan ini. Harus kita itu berjuang karena Allah, kita melakukan apapun yang kita lakukan ini di jalan Allah, maka itu akan menjadi pahala. Menjadi ladang pahala walaupun kita mengasuh anak di sana. Nah, ini. Kalau tadi kita pencapaian sebagai istri. Nah, sekarang pencapaian sebagai ibu. Makanya Rasulullah mengatakan ada 3 step di dalam pengasuhan anak. Nah, jenengan ini ibu-ibu muda. Ya, ibu-ibu muda. Okay. Nah, cara mengasuh anak bagaimana? Ada 3 step di mana yang pertama antara 0 sampai 7 tahun. Nah, ini kita jadikan raja anak-anak kita. Nah, bagaimana kenapa dijadikan raja? Karena pada saat itu anak kita belum bisa diberikan sesuatu yang keras. Kita bentak juga mereka semakin tidak mengerti dan itu bukan solusi. Kita manjakan seolah-olah dia raja. Cara mendidik anak seperti itu. Ini anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau dia puasa, biarkan dia hanya sampai duhur. Biarkan dia sampai 0 sampai 6 tahun. Jangan dia keras. Kamu kan gak kasih uang nanti kalau kamu begini. Nah, ini menjadi tekanan di dalam pikirannya dia. Kalau dia masih di bawah 6 tahun, kita tekan seperti itu, dia merasa bagaimana ibadah itu ada sebuah penekanan begitu. Dia merasa tertekan dengan ibadah. Nah, seperti makanya oleh Rasulullah, anak yang antara di bawah 7 tahun, mulai 6 ke bawah, itu jadikan dia raja. Anak saya kalau saya menjadi imam di musola di pesantren putri, dia di sebelah saya. Kadang enak-enak sujud gitu dia copot mukenanya. Nah, saya biarkan karena dia masih umur 6. Nah, karena kita menurut Rasulullah harus menjadikan anak kita pada umur tersebut menjadi raja. Sehingga saya biarkan karena ini belum waktunya untuk kita keras begitu, kita didik dengan syariat-syariat yang keras. Kemudian step berikutnya pada saat anak kita itu antara umur 8 ya. 8 karena di dalam Islam tuh kalau nanti sudah umur 9 dia masih belum mau sholat itu sudah bisa dipukul ya umur 10. Tapi bukan berarti pukulan yang menyakitkan, tapi ini pukulan yang memberikan jera atau memberi punishment begitu ya kepada dia sebagai cek kapok kata orang Jawa begitu. Tegur. Itu. Nah, ini sama pada saat dia di bawah 7 tahun tadi kita jadikan raja mulai dari umur 8 sampai ke umur 15. Nah, ini kita jadikan tawanan. Karena pada saat itu, apalagi di perkotaan, kadang anak umur 8 karena seringnya melihat YouTube dan sebagainya, dia sudah paham tentang konten-konten seperti ini. Kita jadikan mereka tawanan. Kita awasi 24 jam. Ini anak kita pada saat itu.
saya punya anak yang umur ini. Jadi di bawah 15 tahun sampai ke umur 8 ini butuh pengawasan ekstra. Karena sebentar temannya menjemput, diajak begini. Kita tidak tahu dia ada di mana, apa yang mereka lakukan. Mereka juga masih labil untuk menentukan sesuatu, mereka masih juga labil. Nah, sementara kalau di atas umur 16, setelah 16 sudah SMA mulai kelas, ini kata Rasulullah kita jadikan sahabat. Nah, mereka kalau kita keras, aku sudah gede, ibu ini nggak mau bilang dulu, mestinya kan kita begini. Nah, anak-anak saya seperti itu. Ibu itu kok nggak, nah mereka mesti, Bu, aku lagi kenal cowok di sana. Kita jadikan sahabat mereka. Kita kasihkan data. Oh, jatuh cinta itu sayang wajar dan boleh. Tapi yang nggak boleh itu melewati batas-batas syariat yang nggak boleh. Nah, kalau jatuh cintanya itu adalah sifat manusiawi yang memang datang dan boleh, saya bilang gitu misalnya. Nah, mereka adalah sahabat kita. Sehingga ibu setelah SMA ini aku mau nerusin di mana ya? Di mana? Nah, seperti itu. Nah, Jadi teman curhat. Jadi Musyawarahnya lebih ini. Jadi untuk mengasuh anak itu juga ada step-stepnya, ada tahap-tahapannya, dan ada cara atau ada jitu untuk mengatasi mereka. Karena di bawah umur 15 itu sangat rentan sekali. Mereka juga belum mengerti dan masih labil, sehingga kita harus mengawasi mereka secara totalitas. Begitu. Sementara kalau sudah di atas 17, dia merasa aku sudah besar, ibu diberi kepercayaan dong. Nah, ini semakin dia tidak diberi kepercayaan, dia merasa tidak dihargai. Gitu. Akhirnya kita harus menjadikan mereka sahabat. Ini cara mengasuh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu baru nih Kak. Ilmu baru juga. Karena memang sulit ya multiperannya sebagai wanita itu. Sulit tapi insya Allah kayaknya kita bisa. Amin. Tapi kita kalau sebagai ibu, janji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali contoh para sahabat, para istri sahabat ya. Sayyidah Asma ini binti Abu Bakar, dia putrinya Sayyidah Abu Bakar, berarti kakaknya Sayyidah Aisyah. Nah, ini juga pekerja. Dan Rasulullah tahu tentang itu karena ini kakak iparnya kan, kakak ipar Rasulullah. Pada saat Asma ini mau berangkat menjual kurma, di jalan ketemu dengan Rasulullah mau berangkat juga. Nah, Rasulullah menawarkan, ayo bareng saya dengan kendaraan saya. Tapi Asma malu, nggak mau. Pada saat Asma itu mau menyetorkan kurmanya ke pasar itu jauhnya 5,5 kilo. Nah, di sini dalam artian dalam persepsi saya, dalam persepsi di dalam penalaran, berarti Rasulullah mengizinkan seorang wanita untuk bekerja. Dan di situ juga beliau tidak melarang. Bahkan beliau bersabda pada saat itu, lahuma ajroni. Dia mendapatkan 2 pahala. Sebagai wanita pekerja itu mendapatkan 2 pahala. Ajrun lir qoroba wa ajrun lis sodaqah. Pahala yang pertama, pahala karena kekerabatan. Karena dia memberikannya kepada keluarga di dalamnya. Dan yang kedua, dia mendapatkan pahala sodako. Walaupun diberikan mungkin kepada suaminya atau kepada anaknya. Ini dihukumi sodako yang luar biasa sebagai wanita. Jadi jangan kecil hati kalau jenengan suaminya kadang kena PHK, kemudian jenengan yang bekerja. Ini jenengan wanita hebat menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke dalam mendapatkan 2 pahala yang didawahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan lahuma ajroni, ajrun lil quraba wa ajrun lis sodako. Seperti itu. Seperti jadi berkah nih. Jadi alhamdulillah gitu ya, baik sekali. Karena memang banyak sekali ya Mbak ya dari seorang istri sendiri, kemudian mulai mengasuh gitu. Apalagi istri yang bekerja juga. Benar sekali. Betul. Jadi jangan ngejudge orang itu bekerja, dia dianggap keluar rumah dan sebagainya. Lihat di mana dia, posisinya bagaimana dia, dan apa niat yang ada di dalam hati mereka. Kita tidak bisa mengejudge orang seperti itu. Nah, itu ya yang bisa dipetik dari apa yang sudah saya sampaikan. Insyaallah. Asalkan semuanya untuk para wanita, baik yang ibu rumah tangga maupun wanita karir, tetap ikhlas. Betul sekali. Masya Allah. Semuanya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Semakin ikhlas, semakin
semakin insya Allah berkahnya gitu ya Bu. Berlipat. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, sayang sekali nih Mbak ya waktunya, sekali lagi waktunya mungkin gitu. Iya, Mungkin betul sekali. Besok-besok kita bisa nih adain lagi soal peran-peran perempuan apa iya, ibu betul. rumah tangga gitu. Wah, ini menarik sekali. Menarik ya. sekali. Saya jadi banyak Ibu belajar Linda. juga. Nah, Tribuners sekian dulu karena kita keterbatasan waktu ini Bu. Mungkin Iya, betul. next kita akan bisa berbincang lebih dalam lagi tentang Oke, peran-peran oke. wanita yang lainnya. Terima kasih untuk Sama-sama. waktunya Ibu. Oke. Sehat selalu. Nah untuk Tribuners terima kasih juga atas perhatian dan waktunya. Kita kembali lagi di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.